Pada tahun 2025, pemerintah kembali mengencarkan penertiban kendaraan odol, singkatan dari Over Dimension Overloading. Alasannya bukan sekedar soal melanggar aturan. Menurut berbagai kajian transportasi, kendaraan yang membawa muatan melebihi batas dapat mempercepat kerusakan jalan, meningkatkan risiko kecelakaan, dan membuat biaya perawatan infrastruktur membengkak. Masalahnya, meski aturan sudah ada selama bertahun-tahun, pemandangan truk dengan muatan menjulang tinggi masih sangat mudah ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Kalau memang semua orang tahu risikonya, kenapa praktik ini masih terus terjadi? Apakah sopir sengaja mengabaikan keselamatan? Apakah perusahaan hanya ingin mencari untung sebesar-besarnya? Atau justru, sistem distribusi barang di Indonesia memang membuat banyak orang merasa tidak punya pilihan? Untuk menjawab pertanyaan itu, kita tidak bisa hanya melihat truk yang sedang melintas di depan kita. Kita harus melihat perjalanan sebuah barang. Mulai dari saat barang itu keluar dari pabrik, masuk ke bak truk, hingga akhirnya tiba di toko tempat kita membelinya. Karena justru di sanalah akar persoalan ini dimulai. Dan setelah mengetahui bagaimana sistem itu bekerja, mungkin kamu akan memahami bahwa truk yang kelebihan muatan bukan sekedar kendaraan yang melanggar aturan, melainkan gambaran dari sebuah persoalan yang jauh lebih besar. Coba perhatikan truk yang sedang melintas di jalan. Ada yang mengangkut pasir, batu, semen, baja, kayu, kelapa sawit, hingga hasil panen. Hampir semua barang yang kita gunakan setiap hari, pada suatu titik dalam perjalanannya, pernah berada di atas bak sebuah truk. Artinya, tanpa kita sadari, truk adalah salah satu tulang punggung distribusi barang di Indonesia. Ketika sebuah toko kehabisan stok, truk yang mengantarnya. Ketika proyek pembangunan membutuhkan semen dan besi, truk yang membawanya. Ketika hasil panen harus segera dijual sebelum rusak, lagi-lagi truk yang menjadi andalan. Karena itulah, setiap hari ribuan truk terus bergerak tanpa henti. Namun di balik peran penting tersebut, ada satu pemandangan yang hampir selalu mengundang pertanyaan. Kenapa muatannya seringkali terlihat berlebihan? Bahkan ada yang sampai menjulang lebih tinggi dari kabin. Ada pula yang rodanya tampak sangat tertekan, hingga jarak antara ban dan bodi kendaraan terlihat semakin pendek. Padahal setiap kendaraan sebenarnya sudah memiliki batas kemampuan. Batas ini bukan dibuat asal-asalan. Saat sebuah truk dirancang, pabrikan menghitung hampir seluruh kemampuan kendaraannya. Mulai dari kekuatan rangka, kapasitas suspensi, daya tahan ban, hingga kemampuan rem menghentikan kendaraan dalam kondisi penuh. Dari perhitungan itulah ditentukan berapa berat maksimum yang aman untuk dibawa. Jadi ketika sebuah truk membawa muatan melebihi batas tersebut, bukan berarti truk itu langsung mogok atau tidak bisa berjalan. Justru disitulah letak bahayanya. Karena kendaraan masih bisa melaju seperti biasa, banyak orang mengira semuanya baik-baik saja. Padahal setiap kilometer yang ditempuh membuat seluruh komponennya bekerja lebih keras dari yang seharusnya. Ban menerima tekanan lebih besar. Suspensi menahan beban lebih berat. Rangka mengalami tekanan yang terus-menerus. Dan rem harus menghentikan massa yang jauh lebih besar ketika kendaraan melambat. Kalau memang risikonya sudah diketahui, kenapa praktik seperti ini tetap terjadi? Apakah karena sopir sengaja melanggar aturan? Belum tentu. Dalam banyak kasus, sopir bukanlah orang yang menentukan berapa banyak barang yang dimuat ke dalam truk. Mereka menerima kendaraan yang sudah dimuat, lalu mengantarkannya ke tujuan. Artinya, untuk memahami kenapa truk sering kelebihan muatan, kita harus melihat apa yang terjadi bahkan sebelum mesin truk dinyalakan. Abanya ternyata berkaitan dengan satu hal yang sangat menentukan dalam dunia logistik, biaya. Dan justru dari sanalah seluruh persoalan ini bermula.
Untuk memahami kenapa truk sering kelebihan muatan, kita harus melihat dari sudut pandang perusahaan. Bayangkan kamu memiliki sebuah perusahaan bahan bangunan. Hari ini, kamu harus mengirim 100 ton semen ke beberapa kota. Setiap truk yang berangkat membutuhkan solar, harus membayar tol, membayar gaji sopir, mengganti oli secara berkala, mengganti ban yang harganya bisa mencapai jutaan rupiah per buah. Belum lagi biaya servis, suku cadang, asuransi, dan bongkar muat. Artinya, setiap kali sebuah truk keluar dari garasi, perusahaan langsung mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Sekarang bayangkan ada dua pilihan. Pilihan pertama, mengirim barang sesuai kapasitas kendaraan, tetapi harus melakukan 10 kali perjalanan. Pilihan kedua, membawa muatan lebih banyak sehingga jumlah perjalanan bisa dikurangi. Secara hitungan bisnis, pilihan kedua memang terlihat jauh lebih menguntungkan. Semakin sedikit perjalanan, semakin sedikit bahan bakar yang digunakan, semakin sedikit waktu yang terbuang, dan semakin rendah biaya distribusi. Disinilah persoalan mulai muncul. Karena dalam dunia logistik, selisih biaya yang terlihat kecil bisa berubah menjadi angka yang sangat besar jika dihitung dalam ribuan perjalanan setiap tahun. Belum lagi persaingan antar perusahaan angkutan yang sangat ketat. Pemilik barang tentu ingin ongkos kirim semurah mungkin. Kalau satu perusahaan menawarkan tarif lebih mahal, bukan tidak mungkin pelanggan memilih perusahaan lain. Akibatnya, banyak perusahaan berlomba-lomba menekan biaya operasional agar tetap kompetitif. Sayangnya, dalam beberapa kasus, salah satu cara yang ditempuh adalah membawa muatan lebih banyak dalam satu perjalanan. Namun ada satu anggapan yang perlu diluruskan. Banyak orang berpikir semua truk yang kelebihan muatan pasti dilakukan karena perusahaan ingin mencari untung sebanyak-banyaknya. Kenyataannya tidak selalu sesederhana itu. Ada pengiriman hasil panen yang harus segera sampai sebelum kualitasnya menurun. Ada material proyek yang ditunggu karena keterlambatan 1 hari saja bisa menghambat pekerjaan di lapangan. Ada pabrik yang harus terus berproduksi sehingga bahan bakunya tidak boleh terlambat datang. Semua itu menciptakan tekanan agar distribusi berjalan secepat dan seefisien mungkin. Tentu saja, efisiensi bukan alasan untuk melanggar aturan. Tetapi dari sinilah kita bisa memahami bahwa persoalan overloading bukan hanya tentang satu sopir atau satu perusahaan, melainkan tentang rantai distribusi yang sangat panjang, di mana setiap pihak berusaha menekan biaya dan mengejar waktu. Masalahnya, apa yang terlihat menghemat biaya hari ini belum tentu benar-benar murah, karena ada harga yang jauh lebih mahal yang baru akan dibayar nanti. Bukan oleh perusahaan, tetapi oleh jalan yang kita lewati setiap hari dan oleh seluruh masyarakat yang menggunakannya. Disinilah keuntungan jangka pendek mulai berubah menjadi kerugian jangka panjang, dan dampaknya ternyata jauh lebih besar daripada yang dibayangkan. Sampai di titik ini, kita mulai memahami satu hal. Truk yang membawa muatan berlebih bukan sekedar hasil dari keputusan seorang sopir. Di baliknya ada biaya operasional yang tinggi, persaingan usaha, dan tuntutan agar barang sampai secepat mungkin. Namun ada satu hal yang sering terlupakan. Biaya yang berhasil dihemat oleh perusahaan sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Biaya itu hanya berpindah. Dan seringkali yang menanggungnya adalah kita semua. Coba ingat jalan yang sering kamu lewati setiap hari. Mungkin beberapa bulan yang lalu jalannya masih mulus. Sekarang mulai muncul retakan. Tidak lama kemudian muncul lubang. Banyak orang langsung menyimpulkan kualitas aspalnya buruk. Padahal kenyataannya tidak selalu demikian. Sebuah jalan dibangun berdasarkan perhitungan yang sangat rinci. Para insinyur menghitung berapa banyak kendaraan yang akan melintas, jenis kendaraannya, hingga beban maksimum yang mampu ditahan jalan tersebut selama bertahun-tahun. Masalah muncul ketika kendaraan yang lewat terus-menerus membawa beban jauh di atas batas yang direncanakan.
lapisan aspal mulai mengalami tekanan berlebih. Retakan kecil mulai terbentuk. Air hujan masuk ke dalam retakan itu. Pondasi jalan perlahan melemah. Setiap truk berikutnya memberikan tekanan yang sama. Lama-kelamaan, jalan yang seharusnya masih layak digunakan justru lebih cepat rusak. Karena itulah, di beberapa jalur industri, jalur tambang, atau jalur distribusi barang yang padat, perbaikan jalan sering dilakukan berulang kali. Namun, jalan yang rusak hanyalah awal dari masalah. Risiko yang jauh lebih besar adalah keselamatan. Bayangkan kamu sedang mendorong troli belanja kosong. Troli itu bisa dihentikan dengan mudah. Sekarang bayangkan troli yang sama diisi penuh dengan puluhan karung semen. Begitu troli mulai bergerak, tenaga yang dibutuhkan untuk menghentikannya menjadi jauh lebih besar. Prinsip yang sama berlaku pada truk. Bedanya, yang bergerak bukan ratusan kilogram, melainkan puluhan ton. Semakin berat muatan yang dibawa, semakin besar pula energi yang harus dihentikan ketika sopir menginjak rem. Di jalan menurun, rem bekerja terus-menerus dan menghasilkan panas. Jika panasnya terlalu tinggi, kemampuan rem bisa menurun. Kondisi ini dikenal sebagai brake fade. Artinya, rem masih diinjak, tetapi kendaraan membutuhkan jarak yang lebih panjang untuk berhenti. Dalam kondisi darurat, selisih beberapa meter saja bisa menjadi pembeda antara berhenti tepat waktu atau menabrak kendaraan di depannya. Karena itulah, setiap kali terjadi kecelakaan yang melibatkan truk, penyebabnya harus diselidiki secara menyeluruh. Faktor seperti kondisi rem, kelayakan kendaraan, kondisi jalan, kecepatan, dan muatan semuanya bisa berperan. Tidak semua kecelakaan disebabkan oleh muatan berlebih, tetapi membawa beban melebihi kapasitas memang dapat meningkatkan risiko dan memperberat dampaknya. Melihat risikonya sebesar ini, mungkin muncul satu pertanyaan: kenapa pemerintah tidak melarangnya secara total? Sebenarnya, aturan mengenai batas dimensi dan muatan kendaraan sudah lama ada. Pemerintah juga melakukan pengawasan melalui jembatan timbang, penegakan hukum, dan berbagai program penertiban kendaraan odol. Namun persoalan ini tidak mudah diselesaikan. Indonesia adalah negara kepulauan. Distribusi barang bergantung pada transportasi darat untuk menghubungkan pelabuhan, kawasan industri, gudang, pasar, hingga daerah-daerah yang sulit dijangkau. Setiap hari, jutaan ton barang harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Selama biaya logistik masih tinggi dan tekanan untuk mengirim barang dengan cepat masih besar, praktek membawa muatan berlebih akan selalu menjadi tantangan. Artinya, solusi masalah ini tidak cukup hanya dengan menilang sopir. Perusahaan angkutan harus mematuhi aturan. Pemilik barang juga harus ikut bertanggung jawab. Pengawasan harus berjalan konsisten. Dan sistem logistik harus makin efisien agar keselamatan tidak dikorbankan demi menghemat biaya. Lain kali, ketika kamu melihat sebuah truk dengan muatan yang menjulang tinggi di jalan raya, mungkin kamu tidak lagi hanya melihat sebuah kendaraan. Di balik truk itu, ada petani yang ingin hasil panennya segera sampai ke pasar. Ada proyek yang sedang menunggu material. Ada toko yang menunggu stok barang. Ada sopir yang sedang mencari nafkah, dan ada perusahaan yang berusaha menjaga biaya distribusi tetap rendah. Namun di saat yang sama, ada jalan yang menerima beban di luar batas kemampuannya. Ada kendaraan lain yang berbagi jalan dengan truk tersebut, dan ada keselamatan banyak orang yang ikut dipertaruhkan. Pada akhirnya, truk yang kelebihan muatan bukan hanya tentang sebuah kendaraan yang membawa barang terlalu banyak. Fenomena ini menunjukkan bahwa kebutuhan ekonomi dan keselamatan seringkali saling bertabrakan. Selama keseimbangan di antara keduanya belum benar-benar tercapai, pemandangan truk dengan muatan menjulang tinggi kemungkinan masih akan terus menjadi bagian dari perjalanan kita di jalan raya. Dan sekarang, setiap kali kamu melihatnya, kamu tahu bahwa cerita di baliknya jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Forward channel ini apabila bagi kamu dapat pengetahuan baru setelah menontonnya. Terima kasih.